Hai, selamat pagi, Shalom, anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 2 masih melanjutkan di materi 4, yaitu saling menolong dalam keluarga. Kalau kemarin Budian sudah menjelaskan tentang mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yakni mengubah air menjadi anggur di kota Kana. Mengapa Tuhan sanggup melakukan semua itu? Karena Tuhan Yesus adalah 100% Allah. Ya. Kemudian akan ulang sedikit pembelajaran Budian kemarin ya. Suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan Ibu Maria pergi menghadiri pesta perkawinan di kota Kana. Kota Kana terletak di sebelah barat Danau Galilea. Dalam pesta tersebut tuan rumah kehabisan anggur, jadi jus anggur mungkin ya. Dalam pesta tersebut tuan rumah kehabisan anggur. Nah, pemimpin pesta menjadi bingung. Ibu Maria yang mengetahui hal itu lalu memberitahukan kepada Tuhan Yesus. Ibu Maria juga menyuruh para pelayan agar melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Di depan rumah orang Yahudi biasanya disediakan tempat air. Untuk apa? Persediaan pembasuhan. Jadi orang-orang Yahudi ya itu senantiasa menyediakan yang namanya tempayan itu di depan rumah gitu ya. Untuk apa? Untuk membasuh kaki. Jadi sebelum masuk rumah itu mesti ambil gayung, terus kan di tempayannya itu ada airnya, ambil gayung kemudian dicedok itu air dalam tempayan, kemudian untuk cuci kaki, cuci tangan. Nah, setelah bersih maka kemudian baru masuk rumah. Nah, saat ini di Indonesia ya, di kota Solo gitu ya, semua orang menyediakan tempat untuk mencuci tangan supaya apa? Bersih, terhindar dari virus ya, terutama virus corona ya. Ternyata pada zaman Perjanjian Lama sudah dilakukan, yaitu di kalangan orang Yahudi ya. Nah, Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi 6 tempayan dengan air. Tahu ya tempayan ya, kalau dalam bahasa Jawa itu gentong ya. Setelah 6 tempayan itu penuh dengan air, Tuhan Yesus lalu menyuruh pelayan membawanya ke pemimpin pesta. Nah, ternyata air di dalam 6 tempayan tersebut sudah berubah menjadi anggur yang sangat enak. Itulah mukjizat Tuhan Yesus yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Karena pertolongan Tuhan Yesus, pemilik pesta terhindar dari rasa malu dan semua orang mengikuti pesta dengan gembira. Seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus, kita pun harus selalu saling menolong, baik dengan saudara maupun teman. Jadi Tuhan Yesus itu peduli ya. Tuhan Yesus itu selalu hadir dalam situasi apapun, baik situasi senang maupun situasi susah. Tuhan Yesus hadir karena diundang ya di pernikahan, pesta pernikahan di kota Kana. Suasana senang, Tuhan hadir. Tetapi tiba-tiba berubah menjadi apa? Susah karena apa? Kehabisan air anggur. Tuhan tahu dan Tuhan ya memberikan pertolongannya tepat waktu. Ya kan? Karena kehabisan air anggur, maka Tuhan Yesus mengadakan mukjizat mengubah air menjadi anggur. Ya. Jadi tiada yang mustahil bagi Allah. Kalau itu mungkin kalau menurut manusia itu tidak mungkin ya, di luar akal manusia, tetapi itu mungkin bagi Allah. Karena apa? Tuhan Yesus adalah Allah sendiri ya, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya mengadakan mukjizat mengubah air menjadi anggur, tetapi Tuhan Yesus juga mengadakan mukjizat dengan apa? Memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit ya, dari buta, tuli, bisu, lumpuh, kemudian penyakit kusta, demam, penyakit pendarahan, itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus sanggup
mengusir setan. Ya, waktu di Gerasa ada orang yang kerasukan setan, ya maka Tuhan Yesus mengusir setan itu dari tubuh orang Gerasa tersebut ya, kemudian masuk ke kawanan babi. Nah maka babi itu kan yang kerasukan setan, nah kemudian terjun ke jurang sama babi itu ya. Nah setelah itu Tuhan Yesus juga sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Kuasa Tuhan itu nyata, luar biasa. Kan? Nah anak-anakku, Tuhan Yesus sudah memberi teladan, yakni apa? Menolong sesama. Kalau dalam peristiwa pernikahan di kota Kana, ya Tuhan Yesus menolong tepat waktu. Sehingga apa? Yang punya kerja, yaitu yang punya kerja dalam pesta perkawinan tersebut tidak menjadi malu, karena kan semua akhirnya dapat minuman. Ya kan? Nah, untuk itu anak-anak, kita juga harus menolong sesama kita, menolong orang lain. Tetapi perlu diingat ketika kita menolong teman kita mungkin ya, atau saudara kita gitu ya, itu tidak boleh mengharapkan imbalan. Ketika kita menolong seseorang, menolong orang lain itu harus dengan apa? Dengan tulus hati. Gitu ya. Contohnya nih, adik kalian dapat tugas dari gurunya, sepertinya sulit, tidak bisa mengerjakan sendiri, minta bantuan kakaknya, yakni kalian. Harusnya kalian mengajari dengan apa? Dengan sabar. Jangan dibentak-bentak adiknya, jangan kemudian adiknya dibilangin begini, nanti kalau sudah selesai kakak dikasih permennya ya. Jangan berarti itu mengharapkan imbalan, tidak boleh ya. Nah contohlah Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan, yakni menolong orang lain tanpa pamrih, tapi dengan apa? Tulus ikhlas. Mari kita mau belajar anak-anak apa? Menolong orang lain dengan tulus hati. Oke. Untuk tugasnya silahkan nanti anak-anak praktek membuat tempayan dari kardus bekas. Nanti Bu Dian akan kirimkan videonya ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.